Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga hari ini menyenangkan dan segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa. Kemudian juga follow ya di semua sosial medianya di Instagram, Twitter dan juga Facebook Las Harfa. Sudah hadir di studio podcast Las Harfa sore hari ini. Ini luar biasa, masih muda, punya semangat dan juga dedikasi yang tinggi untuk tanah kelahirannya, Anyer, Provinsi Banten. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa narasumber di sore hari ini. Beliau adalah Kang Hari Resma. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam Bang Faiz. Ketemu lagi. Right brother. Brother. Thank you nih udah jauh-jauh datang dari Anyer. Ini sebuah apresiasi tentunya Faiz pribadi, teman-teman Harfa juga terima kasih banyak. Luar biasa, sejam lebih ya dari Anyer. 1 jam lebih lewat laut, gunung, turun ke darat, tembus sudah nyampe ke sini. 1-2 jam lah ya. Ini beliau hadir di studio podcast sore hari ini akan bercerita soal semangat juangnya, tekadnya untuk mendorong agar teman-teman muda di Anyer terus bergerak, tidak diam. Gak bisa diam. Jangan diam. Siap, insya Allah hari ini kita akan membahas soal komitmen Kang Hari ini menggelorakan semangat anak muda di pesisir Anyer. Kang Hari, ya. Asli lahir di Anyer ya? Saya putra Anyer. Mencintai Anyer banget berarti? Anyer banget. Oh, ini bajunya juga udah Anyer banget. Sebelum Faiz nanya lebih banyak soal perjuangan dan juga dedikasinya soal Anyer, ini harus tahu nih 5 tempat makan paling enak di Anyer nih. Challenge yang pertama 1. Rumah makan Muaro. Rumah makan? Depan Mercusuar, Anyer. Oke, siap. Rumah makan Muaro. 2. Rumah makan BM. Rumah makan 3M. Nah, siap. BM sama TM tuh. Siap. 3M tuh. 3. Abah Junet. Abah Junet. Itu Abah Junet. Oh, the best sih. Oh, ya rame. Pernah sih sekali ke sana. Sama rumah makan ikan bakar Anyer. Oh, sini nggak usah diragukan lagi. Namanya bener-bener Anyer banget. Apalagi makanan kan. Gak salah, rada-rada agak gelap dari Faiz ya. Kang, sebelum ngobrol soal bagaimana gerakan-gerakan yang sudah Kang Hari buat di Anyer, ini banyak banget teman-teman yang nanti Faiz akan ngobrol lebih jauh. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai perlahan tapi pasti sudah mulai lepas dari pandemi bayang-bayang. Iya. Dan kemarin pandemi salah satu sektor yang paling dampaknya yang sangat dihajar adalah sektor pariwisata. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Siap, orang-orang nggak boleh keluar, harus di rumah aja, ya pasti sepi banget Anyer. Gimana rasanya waktu itu Kang Hari? Kayaknya pas di 2019 itu memang Kang Faiz lagi mulai-mulainya ya. Hari sama teman-teman memulai lah. 2018, 19 memulai. Tapi diputus oleh yang namanya Corona 2020. Ya harus merangkak gitu ya. Mungkin Allah mengajarkan kita untuk istirahat dulu. Dari semua kesibukan seperti Kang Faiz yang memang sibuk 24/7 kali ya. Tiap harinya gitu, tapi harus istirahat dengan Corona. Tapi ini Corona ini kelamaan gitu. Akhirnya ya mau nggak mau ya kita harus tetap berjuang gitu. Tabrak lagi. Tapi memang kalau kita ngomongin pas Corona kemarin, alhamdulillah kita sama teman-teman di Anyer waktu itu di awal-awal Corona di 2020 ya Kang Faiz ya. Sebelum puasa kita memang menginisiasi untuk semprot desinfektan itu sekecamatan. Itu masjid-masjid dan juga musola di kecamatan Anyer semua kita list, kita DM atau semua DM gitu ya. Masjid ini sampai ada 50 kurang lebih 50 masjid, kita 2 hari kita desinfektan itu. Kang Hari bersama teman-teman waktu itu? Bersama teman-teman Anyer Corporation. Ini keren banget nih. Biasanya mohon maaf banget teman-teman muda kan agak cuek biasanya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial kan. Pengennya ya gimana gua aja gitu kan. Ini yang namanya kegiatan sosial Kang Hari berserta teman-teman ini sangat suka sekali. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah terbebas dari pandemi ya, walaupun memang belum ada pernyataan secara resmi dari Presiden bahwa kita bebas dari pandemi, tapi kayaknya sekarang Anyer sudah mulai rame ya Kang Hari ya? Anyer udah macet terus. Udah macet ya? Jumat, Sabtu, Minggu udah macet. Alhamdulillah. Kalau udah macet udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya kalau Anyer nggak macet itu, wah sebuah gimana gitu tuh. Karena kan
ya orang-orang kan bisa dagang gitu kan Faiz ya, yang dagang emping, yang dagang pete katanya, yang nyawain ban itu kan mereka hidupnya dari pariwisata lah gitu tuh. Jadi di saat macet, Anyer macet ya berarti kan ada perputaran uang yang di situ. Ini luar biasa teman-temannya. Tandanya kalau Anyer macet berarti sudah stabil ekonominya. Kang Hari, ini langsung Faiz ke pertanyaan yang lebih mungkin sifatnya privasi ya. Artinya, mohon maaf, setiap orang tua kan menginginkan anaknya ketika lulus sekolah bekerja di perusahaan yang besar, kemudian membanggakan tanda petik, memakai seragam dan lain sebagainya. Ini kok Kang Hari sibuk-sibuknya ngurusin teman-teman muda, ini gimana? Apa yang Kang Hari sampaikan kepada orang tua terutama agar bahwa apa yang Kang Hari lakukan sekarang ini bersama teman-teman, bagaimana menggerakkan teman-teman pemuda di Anyer ini adalah sesuatu yang sudah sangat tepat, Kang Hari. Jadi kita flashback ke belakang dulu Kang Faiz ya. Setelah lulus sekolah itu waktu 2012 kan masih muda banget ya, 2012 lulus kerja sempat kerja gitu tuh 5 tahun karena dulu sekolahnya perhotelan, akademi perhotelan, lulus kerja 5 tahun. Bosen lah gitu tuh, kayaknya udah nggak sehati nih sama udah nggak gini gitu tuh ya, udah nggak gini. Cabut 2018, di 2018 tuh ngelamun kayak wah jadi pengangguran deh kayaknya nih. Tapi Allah tuh baik juga gitu deh ke kita, ngasih jalan akhirnya ya sama komunitas ini, organisasi ini yang Anyer Lore Corporation itu, buatlah kegiatan-kegiatan masyarakat, ya hiburan gitu tuh ya. Kita mulainya sih buat kegiatan futsal waktu itu, sekecamatan usia 23 tahun. Sampai menyeret Hari sampai ke dalam seperti ini, memang orang tua memang pengennya sih ya kata Kang Faiz tadi gitu ya kan, pakai seragam, berangkat jam 7, pulang jam 5 gitu, tiap bulan gajian gitu kan, ngasih uang, ngasih ini gitu tuh. Tapi ya memang akhirnya makin kesini orang tua paham. Mungkin bisa mengangkat derajat kedua orang tua juga bukan dari uang juga gitu, tapi dari lingkungan juga. Mungkin lingkungan yang memang melihat gimana kayak tadi itu Hari. Jadi orang selalu seperti itu gitu tuh. Apa-apa nanyanya ke Hari, nanyanya ke Hari. Sampai di kampung juga gitu tuh. Ada pemilihan ketua pemuda, Hari inisiasi sama teman-teman bikin kayak pemilihan lurah begitu. Kok calonnya bukan kamu? Ya. Sampai ya status sosial mungkin bukan di materi, mungkin sudah lumayan lah gitu ya. Akhirnya seperti itu. Walaupun bukan materi, dan akhirnya ya sampai di titik ini gitu tuh Bapak gitu ya. Ini keren banget apa yang sudah dilakukan. Emang segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas itu akan berdampak balik lagi ya kepada kita. Kalau misalkan Hari nggak ikhlas ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin sehat walafiat seperti ini gitu. Kang Hari, kalau saya lihat pribadi kan di sosial media Kang Hari pribadi ini banyak banget aktivitas yang Kang Hari lakukan, terutama di teman-teman kepemudaan di Anyer. Kepemudaan. Mulai dari kegiatan yang memang sifatnya menghadirkan banyak orang, diskusi dan lain sebagainya. Sejauh ini apa yang masih sampai sekarang eksis Kang Hari lakukan di Anyer? Masih eksis sama kegiatan kepemudaan, masih mengedukasi pemuda juga. Kalau Hari sama teman-teman Anyer Lore Corporation itu atau sebutannya singkatannya ALC itu selalu menyebutnya ini kenapa ada corporationnya gitu ya Kang Faiz ya, itu karena ini adalah investasi, edukasi, entertainment anak muda. Investment, youth, education itu bahasa Inggrisnya. Jadi kita pengen ngerubah mindset SDM-nya anak muda di Anyer. Bukan kita merendahkan gitu tuh, tapi memang harus lebih maju lagi. Kita nggak bisa ngejar, nggak apa-apa, yang penting kita bisa ngimbangin aja. Gitu. Mungkin kegiatan-kegiatan yang masih berjalan kita lakukan itu sosial udah pasti. Yang kita Hari punya nih program yang ngobrol-ngobrol kayak gini tuh ya. Iya teman-teman. Kompetitor nih. bukan. Beda ini kita. Karena kalau punya Hari dan teman-teman itu enggak di live kan atau di seperti ini ya di YouTube, ditayangkan di YouTube. Jadi orang tuh datang, jadi orang tuh kayak belajar. Jadi kan kayak belajar di sekolah, tapi nggak pernah ada recordnya, nggak pernah ada ulangannya gitu tuh. Banyak yang nawarin terusnya, Faiz.
bro, yuk kolaborasi aja, masuk ke YouTube aja, yuk masuk ke YouTube aja. Kita bukannya kita nggak mau gitu tuh, hari-hari sendiri gitu ya, bukan yang nggak mau, tapi ya memang pelajaran itu ya udah gitu tuh, pelajaran ya udah pelajaran aja gitu tuh, bukan komersil juga akhirnya gitu. Nanti kan kalau misalkan seperti ini jatuhnya komersil juga ya, nggak baik juga kalau hari ya. Terus akhirnya, tapi dari situ Kang Faiz ya, Hari sama teman-teman sekarang sudah lagi menyiapkan yang namanya HUT Kecamatan Anyer dan juga Anyer Festival. Dari kegiatan itu, awalnya dari situ ya Kang Faiz ya. Hari sama teman-teman ngomong, kayaknya seru deh ya kalau kita punya HUT Kecamatan Anyer. Belum ada nih kayaknya di Provinsi Banten atau Kabupaten Serang. Walaupun ada, Hari maaf nggak tahu gitu tuh. Yang namanya kecamatan punya ulang tahun. Mulainya dari mana? Yuk kita cari tahu dulu. Hari ngomong begitu sama teman-teman. Nyari tahunya gimana? Itu kapan itu Kang Hari? Itu di apanya dulu nih? Ini apa pelaksanaannya? Ulang tahunnya. Apa sudah apa akan? Akan. Oh, akan di tahun ini. Di tahun ini ya? Di tahun ini. Jadi bulannya nggak dikasih tahu nih? Harus dong, harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu dong. Ini kan semua nonton kan. Terus kita mencari dulu tuh Kak Mais. Januari tanggal 29. Kita bikin yang namanya yang podcast begini nih, namanya kolektif ide. Ngobrol, ngedatengin Pak Camat, tokoh masyarakat dan juga anggota dewan. Sampai jam setengah 12 malam waktu itu di sebuah kedai kafe gitu ya, punya anak-anak. Akhirnya pembahasan itu kelihatan sama teman-teman tuh, wah menarik nih gitu tuh, menarik ngobrol-ngobrol, discuss seperti itu gitu di publik ya. Beda nggak kayak di dalam studio kayak gini gitu ya, AC gitu tuh, karena dia ngobrol hujan gitu tuh, bubar gitu tuh. Ya, tapi ada poinnya gitu tuh. Dan akhirnya dari Januari, Agustus kemarin baru ketemu literasinya Kang Faiz, yang namanya ulang tahun Kecamatan Anyer itu. Dan kita Hari juga bangganya itu ya bisa menemukan literasi itu, walaupun bukan Hari sendiri yang menemukan gitu ya. Literasi kan udah ada yang menemukan tuh jauh sebelum Hari gitu tuh ya. Tapi yang seenggaknya Hari bisa menemukan, nah ini ditaruh ke kecamatan. Pak Camat, bagaimana kita buat kegiatan seperti ini? Memang ditanya juga sih, Hari, emang kamu kalau udah ketemu ulang tahun Anyer mau apa? Iya betul. Naif. Pertanyaan besarnya. Pertanyaan besar itu ya. Mau apa kalau udah ketemu? Iya. Naif. Hari jawabnya anak muda. Buat bikin kegiatan Pak, event. Jadi event kita anak-anak muda di 10 tahun ke depan tuh bakal bangga sama tiap tahun di Anyer tuh bakal ada HUT Anyer. Bahkan tamu-tamu yang dari luar, Cilegon, Serang, Pandeglang, Tangerang, Jakarta, Bandung, mereka bakal datang ke sini pas di ulang tahun Anyer itu nantinya. Wah, ada HUT Anyer nih, seru nih ada ini ya gitu. Kita pengennya merubah itu ke depannya seperti itu Kang Faid. Akhirnya ketemu tuh. Nanti ulang tahunnya itu tanggal 2 Desember 2022, itu yang ke 194 tahun Kecamatan Anyer. 194 tahun. HUT Kecamatan Anyer. HUT Kecamatan Anyer. Ini luar biasa. Ini Anyer ini kan, mohon maaf ya, ini levelnya kan kecamatan ya Kang Hari ya. Tapi namanya gaungnya melebihi provinsi ya. Iya, gaungnya melebihi gitu tuh. Jadi waktu pas udah nanya-nanya gitu ya Kang Faiz, karena pencarian waktu itu hampir 1 tahun ya kurang lebih ya Kang Faiz di Agustus. Kabupaten Anyer nggak ada ya? Harusnya di kolonial itu Anyer itu kota. Kota, siap. Bahkan kayak Lebak atau Pandeglang itu masuknya kayak kecamatan. Oh, siap. Sebutannya Wadana. Wadana. Siap. Kalau kita di Anyer tidak dibagi menjadi kecamatan. Tunggal, hanya satu. Tunggal, ya. Kalau misalkan kalau sekarang mungkin udah kota ya. Tapi ya memang siap, kecamatan Anyer. Jadi memang waktu itu mencari referensinya, akhirnya menemukan bahwa ulang tahun Anyer jatuh di bulan Desember ya? Tanggal 2 Desember. 2 Desember yang ke 194 tahun. 94 tahun itu prosesnya berapa lama Kang Hari? Akhirnya nemu itu? Dari Januari sampai Agustus. Hampir 8 bulan ya? Hampir 8 bulan kita nyari, semua nyari. Literatur semua kita cari. Kita nyari ke orang-orang pinter karena ya mungkin ya ini Hari baru pertama kali ngomong di publik ya untuk seperti ini gitu ya. Karena kalau sudah berbicara seperti itu, semua itu bergetar apa Is? Artinya memang tahun-tahun sebelumnya nggak ada, hilang apa? Enggak pernah ada. Nggak pernah ada udah. Tahun ini adalah tahun yang pertama. Sejarah berarti ini. Sejarah tinta emasnya nantinya. Artinya perayaan ulang tahun yang memang nanti dibuat semua masyarakat tahu lah kayak gitu ya. Kemudian dirayakan juga walaupun nanti kita nggak tahu ya perayaannya seperti apa. Tapi memang ada yang tahu nih bahwa ini ulang tahun yang ke 194 tahun karena kita melihatnya dari Staatbern Nederland Indi nomor 81 tahun 1828.
Itu kalau sekarang mah kayak SK gitu tuh. So, keputusan pemekaran Kabupaten Serang, dan akhirnya memang ada 11 wadana di situ. Ada 11 wadana dan Anyer itu ada termasuk di situ. Dan wadana itu dipakai juga oleh Kabupaten Lebak. Jadi usia kita sama dengan Kabupaten Lebak, 194 tahun. Ini luar biasa, ini apresiasi Kang Hari dan tim ini ya. Mungkin nanti Harfa juga bisa open stand di event kita nanti. Karena event kita nanti 3 hari, 2, 3, 4 Desember 2020. Nah, ini Faiz harus apresiasi sedikit. Ini artinya memang ini hal yang luar biasa teman-teman. Yang pertama, memang sebelumnya di Kecamatan Anyer itu tidak ada perayaan ulang tahun, itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin masyarakat Anyer sendiri tadinya nggak tahu ya usia Kecamatan Anyer itu berapa gitu kan? Jangankan masyarakat, Pak Camatnya pun nggak tahu. Pak Camatnya nggak tahu ya. Waktu hari pertama kolektif ide itu Pak Camat. Pak Camatnya asli orang Anyer waktu itu. Pak Basuki, tapi udah pensiun, udah purna. Kita pengen sih Pak Basuki itu yang memang yang ada di situ. Pak, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya gimana orang lain ya? Iya. Nggak tahu, ini nggak tahu gitu tuh. Ya akhirnya mungkin ya sudah takdirnya kali gitu ya. Jadi posisinya kenapa Faiz bilang keren ini karena tidak meneruskan ya. Iya. Kalau meneruskan mungkin ya biasa saja, mungkin ketika tahun 2021 ada ulang tahun, ya, sekarang ada ulang tahun juga ya mungkin biasa gitu kan. Mungkin kayak kemarin Kota Serang Fair gitu. Iya. Kita pengen kecamatannya Anyer juga punya seperti itu. Jadi namanya itu Anyer Festival. Anyer Festival, jadi dalemannya itu ada HUT Kecamatan Anyernya. Jadi nanti Kang Faiz tahu Anyer itu 2 Desember itu selalu ada yang namanya Anyer Festival dan juga HUT Kecamatan Anyer. Kayak HUT DKI Jakarta dan juga PRJ. Berarti lokasinya otomatis di Kecamatan Anyer halaman atau memang bisa berubah? Kita sih lagi di alun-alun kecamatannya Fasum, di Pasum aja. Tapi ya banyak tempat ya di Anyer gitu tuh ya. 3 hari ya kita geber festival. Coba-coba bikin gitu juga. Pergaulan lama dibuka lagi gitu. Artinya kalau lokasi masih tentatif nih ya, kira-kira di kalau lokasi kita koordinasi sama beberapa pihak, memang di alun-alun kecamatan Anyer aja, kata Fasum, kata oke, nggak apa-apa gitu. Jadi memang kegiatannya ya mungkin ada bazar di sana, ada festival musik juga mungkin. Ya biasalah, musik kan basic juga di musik ya. Musik, ya banyak festival budaya yang lainnya. Yang pasti yang lebih sakralnya itu adalah potong tombang di tanggal 2 Desember. Yoi, mantap. Ini Kang Hari juga banyak teman-temannya yang di seni musik juga bisa datang tuh. Bisa datang semua ya. Registrasi dari sekarang. Kang Hari, artinya kan proses pencarian tanggal ini jadi ngomongin Anyer justru ya. Iya. Menarik, soalnya ini sangat-sangat menarik teman-teman. Artinya memang sebelumnya belum pernah ada, dan Kang Hari mencari tahunya nih luar biasa, hampir 8 bulan loh. Nyari untuk bisa menemukan 2 Desember tuh ulang tahun Anyer. Iya. Itu sempat ada putus asa nggak sih awal proses pencarian itu Kang Hari bersama teman-teman? Nggak ada putus asanya. Kita mencari sama teman-teman, ada 4 orang Kang Faiz. Di Anyer Local Operation itu ada 4 orang yang mencari. Kita cari sampai ke beberapa kasepuan ya, yang memang di sana kan banyak gitu ya, yang dari Lampungnya ada gitu. Tapi mungkin beliau karena sudah tidak bisa, ya betul. Ya sudah komunikasinya udah nggak baik atau nggak ini. Buku juga ada banyak yang hilang gitu tuh. Referensi kayak gitu memang udah kurang ya. Akhirnya yang menemukannya itu dari almarhum Bagus Najib. Itu almarhum ya, itu orang dari Kesultanan. Jadi beliau pernah mencari zaman dulu gitu tuh, atau Hari nggak tahu zaman tahun berapa, tapi memang Hari menemukannya itu adalah literaturnya dari almarhum Bagus Najib. Itu yang dari Kesultanan. Siap. Nyari paling jauh kemana Kang Hari? Nyari apanya? Apa bahan-bahan pelengkap? Bahan-bahan pelengkap itu mungkin di sekitar Anyer aja, tapi memang dari Google atau dari apa gitu tuh ya kan, nyari-nyari seperti itu. Tapi tetap sih Kang Faiz ya, memang banyak gitu tuh pas setelah ketemu itu banyak yang ngomong, oh saya juga dulu mencari itu tuh. Tapi mungkin ketemu atau nggak ketemu itu kalau walam ya, Hari nggak tahu gitu tuh. Akhirnya pas Hari yang juga teman-teman yang Anyer Local Corporation itu menemukan, ya udah oke. Ya gitu. Untuk apa gitu tuh ya, akhirnya digeber lagi, didukung juga oleh plat merah juga gitu ya untuk kegiatannya, karena memang kita sebagai anak muda, Hari khususnya anak muda seperti Hari mengedukasi teman-teman, kalau misalkan jangan bertanya Kecamatan Anyer udah ngasih apa sih ke gua, jangan pernah seperti itu gitu tuh. Tapi balik itu, saya udah ngasih sesuatu buat Kecamatan Anyer. Nah, Hari mau ngasih
nih HUT Kecamatan Anyar, ini Pak untuk Kecamatan Anyar silakan tongkat estafetnya nanti setelah ini terserah mau siapa aja. Yang penting tiap tahun ada. Yes, ini luar biasa. Kang Hari, pertanyaan berikutnya Faiz soal walaupun sebenarnya bukan seorang Hari yang layak menjawab dari pertanyaan ini sebenarnya, tapi memang Faiz ingin melihat pandangan dari seorang pemuda di Anyar yang setiap harinya sangat dekat dengan teman-teman muda di Anyar. Ini masalah klasik yang rasanya hampir setiap tahun ada di Anyar. Apa tuh? Mohon maaf soal tarif yang luar biasa, kadang-kadang bagi sebagian besar orang tidak normal katanya gitu. Misalkan Idul Fitri, liburan tiba, kemudian banyak warga masyarakat non Anyar yang berlibur ke Anyar otomatis. Tapi biasanya ada tuh 1, 2, 3 celetukan-celetukan di sosial media, ininya mahal, kemudian ininya nggak masuk akal dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan tugas Kang Hari untuk jawab, ini pandangan saja. Kalau Kang Hari seperti apa melihatnya? Kalau pandangan Hari tentang kayak tiket masuk atau apa yang mahal, memang sering ngedengar gitu ya Kang Faiz ya. Susah ya kalau jadi aktivis. Pasti tahu aja gitu tuh, karena ya memang sih gitu tuh ya. Coba dilihat, oh ya mahal gitu tuh. Ada yang sampai 100.000, 300.000 gitu tuh kan. Ditelusuri lagi ya itu oknum Kang Faiz gitu. Kalau pandangan Hari tentang kenapa masuk ke pantai itu harus mahal gitu ya. Kenapa juga berbeda-beda harganya gitu tuh. Balik lagi sih Kang Faiz gitu tuh. Ada oknum gitu tuh. Ada oknum. Akhirnya waktu pas ditanya ke penjaga pantai gitu ya. Benar yang udah viral ini? Emang benar yang udah viral ini? Enggak, bukan katanya. Akhirnya mereka ketakutan lah. Soalnya kayak kemarin aja, liburan kemarin Lebaran ada yang digiring ya. Yang digiring, ada beberapa tempat yang memang bukan ditutup juga sih, digiring gitu ya, dimintai keterangan gitu oleh pihak yang berwajib. Ya balik lagi. Oknum gitu tuh. Jadi kalau Hari sebagai pemuda Anyar ya ditanya seperti itu, kalau untuk tiket ya oknum. Kalau untuk makanan ya, kalau untuk makanan sekarang begini. Kalau mau makan mau yang murah, yang enak gitu tuh ya, di rumah sendiri gitu. Gitu. Kalau ya banyak ya, ada yang viral gitu ya. Ya itu kan kapan gitu tuh ya Kang Faiz ya. Emang sempat discuss juga seperti ini di beberapa channel gitu ya Kang Faiz. Bro, apa sih yang bikin Anyar ini mati? Apa jalan tol yang tembus ke Tanjung Lesung katanya? Bukan. Terus apa dong? Yaitu media yang tidak bertanggung jawab. Hari jawabnya kayak gitu ya. Loh kok media yang tidak bertanggung jawab? Ya sekarang udah di genggaman gitu tuh. Sekarang udah di genggaman gitu tuh. Takutnya ada orang yang menyalahgunakan aja media itu, udah. Itu yang bisa bikin kalah Anyar gitu ya, bikin mati sesuatu tempat itu ya itu. Cuman media nggak ada lagi gitu. Siap. Cuman itu viral, kemudian juga orang jadi hasrat untuk Anyarnya tidak ada. Nggak ada karena gitu tuh. Konotasi-konotasi yang buruk tadi. Iya itu, yang tidak bertanggung jawab ya, nggak semua, yang tidak bertanggung jawab. Kita rehat dulu Kang Hari, setelah ini Faiz bakal masih ngobrol-ngobrol bareng Kang Hari ya, tetap di Harma Podcast. Kita cheers dulu Kang Hari. Yo. Yes, terima kasih sahabat harapan, tentunya masih bersama dengan Kang Hari. Ini Faiz di studio podcast Las Harfa. Jangan lupa follow ya, kemudian juga subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa. Kalau tadi di segmen pertama seru banget nih obrolannya soal HUT Anyar, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang Kang Hari lakukan gitu kan di teman-teman pemuda di Anyar. Kang Hari, dari segala apa yang sudah Kang Hari lakukan sejauh ini, artinya kan ini untuk kebaikan bersama, untuk terutama teman-teman pemuda di Anyar. Banyak orang-orang yang mendukung gerakan-gerakan seperti ini. Faiz rasa banyak sekali orang-orang yang mendukung. Tapi ada nggak sih pertanyaan Faiz berikutnya soal apa yang sudah Kang Hari lakukan sampai dengan saat ini? Orang-orang yang selalu memandang remeh gitulah istilahnya, orang-orang yang selalu memandang sebelah mata, atau kalau di teman-teman artis haters lah istilahnya. Pernah nggak sih Kang Hari menemukan celetukan-celetukan itu dari masyarakat itu seperti apa? Ya kita ada atau Hari terbentuk seperti ini gara-gara terbentur. Terbentuk. Jadi bohong lah. Semua orang bisa sampai ke titik ini tapi tanpa ada haters atau ada yang julid. Bahasanya kan kalau orang kampung mah julid gitu. Julid dia mah. Ya bohong Faiz kalau nggak punya mah gitu tuh. Dari perjalanan memang ngebentuk kepemudaan ini gitu ya. Terjun di kepemudaan,
aktif di Anyer sampai detik ini gitu tuh. Ya orang-orang yang nggak seneng ada. Yang nggak senengnya, wah ngapain sih gitu tuh. Ngapain Ri, mending lo gawe tuh sana di pabrik gitu tuh ya kan. Di pabrik dapat duit udah. Mending lo nikah gini gitu kan. Udah katanya kan. Udah mending gini ngapain katanya. Apa sih dapat apa gitu, dapat apa. Banyak Kang Faiz. Akhirnya ya orang-orang yang ngomong seperti itu pas ngelihat kita ke depan ya agak malu juga mungkin ya gitu ya. Pernah ketemu gitu tuh, sapaan atau gimana, ada minder aja gitu tuh. Orang-orang yang julidnya nih, orang yang julidnya gitu tuh. Kalau kita dan Hari pribadi nggak pernah yang namanya, dimusuhin, jangan enggak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya gitu tuh. Tapi kalau misalkan untuk balik lagi jangan. Iya, karena kan di organisasi kita ini gitu ya, mau dimanapun ada yang pergi, nggak apa-apa silakan pergi gitu tuh. Tapi kalau buat balik lagi, mohon maaf. Sudah tertutup ya. Sudah ya, kalau udah nggak saatnya udahlah gitu tuh. Siap, artinya memang kalau ngadepin teman-teman haters ya lebih ke arah tidak terlalu dipusingkan ya Kang Arya? Iya, biasa aja sih gitu tuh, karena udah bukan levelnya lagi ya Kang Faiz-nya dulu. Dari dulu sih ya, dari 2018, sebelum 2018 sih udah hatersnya kan yang di kampung, terus pindah levelnya ke yang desa gitu ya. Terus nih yang sekarang nih di kecamatan nih gitu tuh, yang di kecamatan nih, karena kan mau ada kegiatan itu kan yang kecamatan itu nih, hatersnya nih gitu tuh kecamatan. Goal setelah itu ya mungkin hatersnya sekabupaten nanti. Tadi gitu. Udah kebayang kalau hatersnya sekabupatennya, ini luar biasa. Kang Hari ini kan pasti melelahkan, capek gitu kan. Jangan kan ngurusin banyak orang, ngurusin 1, 2, 3 orang aja. Ini mohon maaf sangat melelahkan. Apa yang membuat Kang Hari survive, bertahan sampai dengan saat ini gitu loh? Ikhlas sampai capek itu apa sih sebenarnya Kang Hari? Kalau kita hidup dari organisasi, salah juga Kang Faiz. Tapi Hari yang hidupin organisasi. Hari besar di organisasi juga. Organisasi yang membesarkan Hari dan Hari membesarkan organisasi. Kalau diomong capek, nggak ada capeknya Kang Faiz. Apa sih capeknya gitu tuh, sama aja gitu ya. Tapi mungkin bedanya belum ini aja gitu tuh, belum nemuin gimana nih gitu tuh. Kan akhirnya kan harus ada regenerasi nantinya. Nggak mungkin kan Hari sampai usia 45 masih tetap seperti ini. Tapi ya kalau Hari masih bakal terus gitu tuh. Sama anak biar jiwanya tetap muda terus gitu. Biar jiwanya tetap muda. Karena ini teman-teman sahabat harapan, Kang Hari juga vokalis ya. Nama bandnya Brokat ya. Iya, itu band. Udah berapa single Kang Hari coy ini? Itu ada 4 single mini album. Itu band Brang-Breng-Brongan. Tuh ya memang band juga memang salah satu yang memang awal mulanya Hari ada di sini sampai di titik ini, sampai duduk di sini. Band juga nggak pernah dilepas gitu ya. Masih pengen sama band terus. Si Sampah Anyer Family-nya itu, komunitas musik itu pun salah satu awal mulanya juga. Bisa dikenal di sana sini sama teman-teman skena gitu tuh. Akhirnya ya punya Anyer Rock Corporation itu yang bisa dikenal sama orang-orang punya pangkat di kabupaten, di kota, di provinsi, di kecamatan gitu. Jadi ya semua apapun yang dibentuk, apapun yang dibuat, apapun yang digagas, ya alhamdulillah. Jadi Brokat sejauh ini punya 4 single ya, masuk mini album ya. Punya mini album tapi belum manggung-manggung. Om Idul ngajak-ngajakin manggung. Jauhan mungkin. Jauhan mungkin ya. Sorry. Siap Kang Hari, kalau pertanyaan Faiz berikutnya soal band. Punya mimpi sendiri nggak sih soal band ini di luar itu? Misalkan punya album atau duet bareng siapa? Iya. Dulu mungkin jiwanya masih agak muda dikit ya Kang Faiz, walaupun sekarang masih muda juga. Di 2013 gitu punya mimpi kan main nih seru nih kayaknya punya band gitu ya, main panggung gede kayaknya, alat bagus, sound bagus gitu ya, nonton rame. 2014 bikin band-bandan akhirnya ya udahlah, punya tujuan dong. Waktu itu naif ya, mungkin teman-teman yang nonton bakal ketawa nih gitu kan. Band Hari itu cuman punya mimpi, waktu itu ada salah satu event besar juga di Indonesia, di Jakarta, event clothing besar di Jakarta. Sering ke situ dari kelas 1 SMA. Sering ke situ dari 2009, sampai 2015. Itu cuma jadi penonton. Datang belanja gitu kayak anak-anak jamet yang lainnya gitu. Mosing apa gitu kan. Pernah ngelamun.
seru ya kayaknya kalau misalkan saya manggung di sini gitu tuh, di event ini gitu tuh, udah deh katanya, nggak muluk-muluk manggung di sini aja, udah gitu tuh, udah bubar gitu, udah bubar. Ada kan sebelum itu kan udah punya band dulu tuh, berangkat akhirnya punya ada kesempatan lah waktu itu audisi, dapat lah di situ, main di situ, udah kayak tas apa? DJ Cloud. Ya itu tadi saya mau nyebutin. Jadi ya di Jakarta Clothing itu akhirnya dapat submit, dapat email. Waktu itu masih kerja juga. Seneng. Itu nangis Kang Faiz. Hari nangis ya. Karena ya bagaimana ya, karena dari dulu dari zaman gak ngebayangin ya gitu ya, dari zaman sekolah gitu sampai sekarang nih. Ini yang biasa gua nonton nih, panggung yang biasa gua nonton nih, akhirnya gua ke situ gitu. Udah begitu. Gua yang ditonton ya. Jadi akhirnya saya yang ditonton gitu ya, saya yang ditonton gitu tuh. Ya sampai akhirnya udah sekali udah gitu tuh. Tadinya pengen sekali udah. Tapi ya waktu yang berjalan gitu tuh. Sampai akhirnya kesempatan manggung di event yang memang diimpi-impikan itu udah sampai 3 kali Kang Faiz. Sampai eventnya sekarang udah nggak ada musiknya ya gitu tuh, bukan nggak ada ini ya. Itu udah 3 kali kesempatannya di situ. Dan akhirnya ya udah gitu, udah. Dan akhirnya si band ini menyeret hari ya ke yang lebih positif lagi. Siap. Artinya kalau mimpi tertinggi di band sebelumnya itu sudah kesampaian nih, artinya? Sama si Brokat ini sudah kesampaian. Sampai si Brokat ini kesampaian. Maksudnya ya kalau misalkan mau jadi musisi yang memang benar-benar fokus di musik juga udah nggak bisa. Bukan nggak bisa sih gitu tuh. Kayaknya peluangnya kecil udah deh gitu tuh. Udah deh kayak kalau misalkan ada event-event yang kayak di Serang, di Cilegon, di Anyer, bahkan kan sekarang mah lebih ininya si Brokat ini band tahunan. Manggungnya setahun sekali. Karena si Anyer udah kayak sholat Idul Fitri ya. Jadi kan hari juga kan founder dari Anyer Rock Fest. Jadi ya udah. Sekarang mah udah berapa tahun ya? 2020, 2001 itu manggungnya si Brokat ini cuman di Anyer Rockin Festival aja. Jadi yang kita bikin sendiri ya udah gitu tuh. Hari bikin event sendiri, manggung sendiri gitu tuh. Ya udah gitu, senang-senang sendiri sama teman-teman sendiri gitu tuh. Jadi sekalian ada edukasinya juga gitu tuh ke teman-teman gitu tuh. Bahwa di Anyer juga ada loh yang kayak begini. Artinya kalau pertanyaan Faiz, mimpi yang tinggi sekarang di Brokat ini relatif biasa saja ya Kang Arya, nggak terlalu. Ya nggak terlalu muluk-muluk. Album juga, yang mini album itu juga sebenarnya udah beres gitu, tinggal dirilis aja gitu. Tapi ya teman-teman kan udah jadi papi-papi kan. Itu yang masih bujangan. Jadi ya gitu. Masih tetap hobi, cuman hobinya nggak terlalu yang maksakan untuk harus tahun ini keluarin album dan lain sebagainya. Nggak kayak dulu gitu tuh, yang harus wah ada event di Serang nih gitu ya, wah harus main nih gitu tuh. Di Serang Fair kemarin nih harus main nih gitu tuh. Di mana nih Om Midun main nih sini harus main. Enggak, sekarang udah nggak terlalu kayak gitu ya. Mungkin ngelihat teman-teman personil lain juga udah sibuk sama kehidupannya, real life-nya gitu tuh, sama anak-anaknya gitu tuh. Karena udah pada punya anak semua nih gitu tuh. Ya kan kalau Hari mah ya masih bujangan aja gitu. Masih ya udahlah sesuai aja itu. Tapi kalau Hari lagi sibuk ngebangun pondasinya aja. Siap. Jadi kayak di saat Hari mungkin sudah tidak bermusik lagi, tapi nanti Hari bisa menjadi manajer sebuah event. Amin. Gitu. Kalau pertanyaan Faiz berikutnya soal musisi di tanah air yang cukup menginfluence Kang Hari sejauh ini siapa sih? Dari dulu kenal sama yang sampai nyemplung sampai seperti ini ya Kang Faiz ya, itu jujur dari dulu itu Piwi Gaskins. Siap. Dari Piwi Gaskins itu punya cerita menarik juga sama Piwi Gaskins itu. Memang dari zaman sekolah ya Kang Faiz, dari 2008 2009 udah tahu lagu dia, satu lagu. Mau ada acara TV pagi-pagi tuh gitu tuh. Nonton, bagus amat band apa ya gitu. Dulu kan sosial media belum di tangan kita kan, itu masih di warnet gitu jauh-jauh. Akhirnya denger lagunya, akhirnya tahu fashion, tahu segala macam itu dari perjalanan mereka lah akhirnya seperti itu. Ya kalau masalah musiknya berkembang dari genre ini ke genre ini ya berkembang aja gitu tahunya gitu tuh, otodidak aja tahunya. Dan akhirnya punya pengalaman yang tadi menarik itu dari bikin fanbase-nya, sampai akhirnya bikin fanbase-nya di Anyer itu sama teman-teman tuh. Bikin fanbase-nya, nonton konsernya gitu tuh. Akhirnya sampai ngejar ke Jakarta juga, sampai nonton konsernya Kang Faiz, nonton konsernya.
dan akhirnya sempat di Serang, di Citraland satu panggung deh. Si Brokat ini sama si Pilih Gaskin waktu itu. Wah. Jadi sesuatu yang memang ini band yang dulu saya setel musiknya di warnet nih gitu dulu gitu tuh. Oh ini si orangnya yang ini gitu tuh. Walaupun diomongin lebay ya waktu itu sebuah prestasi waktu itu. Mungkin kalau misalkan diomongin, oh lebay lo mah katanya gitu doang. Iya. Karena kalau misalkan lo nya udah ngefans sama seseorang itu tuh, kalau apa bisa satu panggung sama mereka ya itu sebuah ya terserah gitu orang mau ngomongnya lebay atau ngomongnya apa. Kalau Hari sendiri sih kayak wah. Tapi kita penting loh Kang Hari, artinya punya influence itu, artinya kalau kita punya sesuatu yang jadi barometer, kita biasanya mikir tuh step by stepnya bagaimana gue minimal bisa seperti mereka, atau walaupun nggak bisa seperti mereka minimal gue satu panggung lah sama mereka. Ya kan kita punya mimpi untuk sana. Punya mimpi. Dan itu tersampaikan alhamdulillah. Tersampaikan waktu itu memang eksklusifnya cuma kita berdua yang manggung di 2016 karena memang 2016 itu lagi kejaya-jayaannya Hari dan teman-teman di band itu ya gitu tuh. Di saat teman-teman tertidur mungkin Hari bangun. Mungkin sekarang karena corona ya Hari tiarap aja gitu. Tahu deh kapan bangunnya lagi. Artinya tahu di musik ya? Lagu-lagu Pilih Gaskin. Tahu. 5 lagu Pilih Gaskin. 1 Di Balik Hari Esok. 2 Berdiri Terinjak. 3 Tatiana. 4 Ada Berbagi Cerita. 1 lagi Kertas dan Pen. Berdiri Terinjak. Mantap. Kang Hari, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva. Terakhir mungkin harapan Kang Hari untuk yang pertama untuk teman-teman pemuda di Anyer seperti apa pesannya, kemudian harapan untuk event Kut Anyer nanti seperti apa Kang Hari pribadi, silakan. Kalau untuk anak-anak muda di Anyer, teruslah menggali diri. Kita harus siap untuk masa depan juga ya. Kita nggak tahu di depannya akan ada apa. Karena kan memang kalau melihat Anyer ini potensinya besar juga Kang Faiz. Mungkin teman-teman harus lebih siap lagi. SDM kita harus dikuatkan lagi. Anyer harus lebih maju lagi. Mungkin ya tongkatnya ada di kita sekarang gitu tuh. Mungkin suatu saat nanti di teman-teman yang lebih muda lagi nanti untuk kedepannya. Itu untuk anak-anak Anyer. Jangan pernah menyerah aja sih. Jangan pernah menyerah. Cuman itu. Kalau kita tidak bisa mengejar Kota Serang, seenggaknya kita bisa mengikuti di belakangnya. Tapi kalau misalkan kita terus seperti ini diam, ya udah. Dia bakal jadi tertinggal. Karena dia berarti mati ya. Dia berarti mati. Tapi kan karena ya kata Kang Faiz tadi, nama Anyer itu udah kelasnya udah kayak Bali gitu, Bali gitu. Tapi ya anak mudanya juga harus lebih kreatif lagi. Harapannya untuk event nanti yang akan datang? Sukses. Banyak sponsor yang masuk. Amin. Semoga ya yang nonton ini banyak gitu tuh ya. Sponsor yang masuk bisa karena kita juga memang lagi mencarian. Eventnya nanti tanggal 2 sampai tanggal 4 Desember 2022 insya Allah itu kalau tidak ada halangan apapun itu HUT Kecamatan Anyer Festival, bukan pakai Y ya, pakai J. Anyer Festival itu di dalamnya ada HUT Kecamatan Anyer ke 194 tahun. Terima kasih banyak Kang Hari, semoga acaranya sukses Desember. Amin ya Allah. HUT Anyer sukses selalu buat Harfa. Faiz pamit, Kang Hari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mantap.